Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Randy Prasetyo. Sekarang kita akan ngebahas tentang web programming ya. Di bab kemarin ya, part kemarin itu tentang ruang lingkupnya ya, kira-kira mau jadi apa pekerjaannya ya untuk web programming. Sekarang kita masuk ke part yang ketiga ya, tentang kira-kira kita akan ngebahas tentang jenis pemrograman web paling dasar ya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis pemrograman web paling dasar yang sering digunakan. Nah, 5 jenis web dasar ini yang pertama adalah HTML ya. HTML yang merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, sebuah bahasa pemrograman standar yang berfungsi untuk membuat halaman website agar dapat diakses dan menampilkan berbagai jenis konten lewat perantara browser internet. Nah, selain itu HTML juga berfungsi sebagai penghubung antara website yang satu dengan yang lainnya, file yang satu dengan yang lainnya dalam website internet ataupun dalam sebuah komputer melalui localhost. Nah, ini untuk HTML. HTML sendiri sekarang udah HTML5 ya. Ini contohnya menggunakan HTML yang menggunakan Notepad ya, karena dia lebih simple gitu untuk pembuatan HTML. Yang kedua adalah CSS. Berbicara tentang CSS adalah Cascading Style Sheet. Maka tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya desain pada sebuah website. CSS adalah jenis pemrograman web yang dapat mengatur beberapa komponen dalam sebuah website agar bisa terlihat seragam dan tentunya lebih terstruktur. Nah, jika Anda memahami cara kerja CSS, maka Anda dapat membuat tampilan website yang terlihat rapi dan terstruktur sesuai dengan apa yang Anda inginkan dalam sebuah website. Hampir sama dengan HTML, jenis pemrograman web CSS ini juga masuk dalam kategori sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Sebagian orang bahkan menganggap bahwa HTML dan CSS ini sebenarnya bukan termasuk jenis pemrograman web, sebab hanya terdiri dari instruksi sederhana sehingga ada yang menyebutnya sebagai bahasa kode saja. Kemudian yang ketiga ada PHP. Nah, kalau PHP ini bukan pemberi harapan palsu ya, tapi PHP ini adalah Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa script seperti yang dapat disisipkan dalam HTML. Ya, sejumlah orang menganggap bahwa PHP merupakan jenis pemrograman web yang sesungguhnya karena dianggap murni menggunakan bahasa pemrograman komputer. Nah, fungsi dari PHP ini biasanya dimanfaatkan untuk mendesain program dalam sebuah website, misalnya untuk mengatur alur logika, melakukan pemrosesan hasil form HTML, dan juga sebagai penghubung dengan database seperti MySQL. Nah, untuk yang keempat ada MySQL. MySQL merupakan salah satu jenis pemrograman web yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data atau yang lebih dikenal sebagai database. Ini adalah tampilan MySQL ya. Nah, kemudian sistem manajemen berbasis data SQL ini adalah software yang multi-thread serta multi-user dibandingkan dengan database server lainnya. MySQL adalah database server yang paling banyak penggunanya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah JavaScript. Bila Anda ingin lengkap belajar tentang pemrograman web, maka JavaScript ini juga tidak kalah penting untuk dipelajari. Ya, jenis pemrograman web ini juga termasuk dalam bahasa pemrograman murni yang biasanya dimanfaatkan untuk mendesain halaman website yang lebih interaktif, hingga dapat pula digunakan untuk membuat game online berbasis web termasuk animasi. Nah, untuk penutup, terdapat 5 jenis bahasa pemrograman, yaitu HTML, CSS, PHP, MySQL, dan JavaScript yang memudahkan programmer untuk membuat program sesuai kebutuhan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan ngebahas tentang 5 jenis web dasar ini. Kita mulai mungkin dari HTML, nanti mungkin ada beberapa software yang harus kita gunakan untuk membuat web dasar. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.